Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Paris Imron dengan NIM 22552. Selamat sore, saya akan presentasi tentang kekuasaan, kehakiman, dan badan peradilan di Indonesia. Pertama, dasar hukum. Dasar utamanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24, di situ dibilang kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim nggak boleh diintervensi presiden, DPR, atau siapapun. Tujuannya cuma satu, menegakkan hukum dan keadilan. Ini diperkuat lagi sama untuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pelaku kekuasaan kehakiman. Terus siapa saja yang menjalankan kekuasaan ini? Ada 3. Pertama, Mahkamah Agung ditambah pengadilan di bawahnya. Kedua, Mahkamah Konstitusi. Ketiga, yudisial. Ketiganya ini ibarat tim, tapi tugasnya beda-beda. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini puncaknya peradilan. Kalau kamu kalah di PN terus banding ke PT, masih kalah. Terakhir larinya ke Mahkamah Agung lewat kasasi. Mahkamah Agung juga bisa PK, peninjauan kembali kalau ada bukti baru. Selain itu, Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan yang di bawah undang-undang, misal peraturan menteri. Dan Mahkamah Agung juga yang membina semua pengadilan dari Sabang sampai Maroke. Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung ngurusin penerapan undang-undang ke kasus, Mahkamah Konstitusi ngurusin undang-undangnya sendiri. Tugas utama Mahkamah Konstitusi itu uji materi. Undang-undang ini cocok nggak sama Undang-Undang Dasar 1945? Contoh, Undang-Undang ITE pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Terus Mahkamah Konstitusi juga mutusin sengketa pemilu dan bisa bubarin partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final, nggak ada kasasi lagi, titik. Artinya titik. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini ibarat HRD-nya hakim. Tugasnya 2. Pertama, ngusulin calon hakim agung ke DPR. Kedua, ngawasin perilaku hakim. Kalau ada hakim yang minta suap atau sidangnya nggak bener. Kalau ke Komisi Yudisial, tapi ingat, Komisi Yudisial cuma ngawasin etika. Dia nggak boleh nyuruh hakim, kamu harus mutusin A. Putusan tetap urusan hakim. Lingkungan peradilan. Di bawah Mahkamah Agung ada 4 rumah pengadilan. Peradilan umum, ini yang paling umum. Ngurus pidana kayak maling, perdata kayak utang, alurnya PN ke PT ke Mahkamah Agung. Kedua, peradilan agama khusus muslim, ngurus nikah, cerai, waris, wakaf. 3, peradilan militer, khususnya anggota TNI yang melanggar hukum. 4, peradilan TUN, ngurus sengketa sama negara. Contoh, kamu ngajuin IMB ditolak, terus kamu ngerasa nggak adil, gugatnya ke PT UN. Penutup. Intinya ada 3 asas peradilan demi keadilan. Harus cepat, sederhana, biaya ringan, dan hakim harus menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi kekuasaan kehakiman yang merdeka ini kuncinya biar hukum di Indonesia enggak terbang. Pilih sekian. Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan di segmen kali ini, kita bahas lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.